Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Royan Habibie Soekarno Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah PTI. Saya Rifda akan menjadi moderator dari kelompok 28 yang beranggotakan Ainun, Nurrohmah, Alia Nabilah, dan Rifdatun Nafiah, yaitu saya sendiri. Pertama, mengenai pengertian yang akan disampaikan oleh Ainun. Kepada Ainun, dipersilakan. Baik, melanjutkan sebelum melanjutkan ke websitenya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landing page. Landing page adalah halaman dalam website yang didesain khusus dengan mindset marketing. Halaman ini yang akan ditampilkan ketika pengunjung mengakses website dari hasil pencarian yang berbayar. Nah, ada pula tujuannya. Tujuan dibuat landing page itu untuk meningkatkan pengalaman pengunjung di website. Sebab ketika pengunjung sudah nyaman, mereka akan mau membeli produk atau melakukan aktivitas online lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ada juga fungsi dari landing page. Nah, fungsi utama dari landing page untuk mempromosikan produk atau layanannya dan mengarahkan pengunjung ke tindakan tertentu seperti melakukan pembelian, mengisi formulir, atau meminta informasi lebih lanjut. Tujuan dari landing page bisa beragam, tergantung pada jenis kampanye dan target pengunjung. Bahasa perancangan sistem yang digunakan ada HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu tahapan pembuatan landing page yang pertama analisis kebutuhan. Sebelum membuat landing page, perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui tujuan dan target pengunjung. Analisis kebutuhan meliputi penentuan tujuan landing page, target pengunjung, dan pesan yang ingin disampaikan. Dalam analisis kebutuhan, perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor seperti branding, nilai proposition, dan call to action. Selanjutnya, desain layout. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merancang layout landing page. Pada tahap ini, perlu mempertimbangkan tata letak, warna, font, dan gambar yang akan digunakan. Desain layout harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usability, readability, dan visual hierarchy. Desain layout juga harus mendukung tujuan landing page dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, setelah merancang layout, langkah selanjutnya adalah membuat struktur HTML. Struktur HTML harus mempertimbangkan tata letak dan harus memuat semua elemen yang dibutuhkan, seperti judul, konten, gambar, dan tombol tindakan. Struktur HTML juga harus dioptimalkan untuk search engine optimization dengan menggunakan tag dan atribut yang relevan untuk konten halaman. Nah, setelah membuat struktur HTML, langkah selanjutnya adalah mengatur tampilan dengan CSS. Pada tahap ini, perlu mempertimbangkan seperti warna, font, layout, dan animasi yang akan digunakan. CSS harus didesain dengan baik sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan kode. CSS juga harus dioptimalkan untuk kinerja halaman dengan menggunakan teknik seperti pemilihan selektor yang efisien, penggunaan sprite untuk gambar, dan optimasi ukuran file CSS. Selanjutnya, setelah mengatur tampilan, langkah terakhir adalah memberikan interaksi dengan JavaScript. Pada tahap ini, perlu mempertimbangkan interaksi yang digunakan seperti validasi form, animasi, dan navigasi. JavaScript harus didesain dengan baik sehingga memudahkan pemeliharaan pengembangan kode. JavaScript juga harus dioptimalkan untuk kinerja halaman dengan menggunakan teknik seperti penggunaan event delegation, caching, dan penggunaan library atau framework yang efisien. Contoh implementasinya yaitu contoh landing page yang akan dibuat adalah landing page untuk mempromosikan toko cupcake. Tujuan dari landing page ini adalah untuk menarik minat pelanggan potensial dan mengarahkan mereka untuk membeli cupcake dari toko kami. Landing page ini ditargetkan untuk semua orang yang menyukai makanan manis, terutama mereka yang mencari cupcake berkualitas tinggi dengan rasa yang lezat. Selanjutnya akan ditampilkan source code-nya oleh Nurrohmah. Di sini saya akan menjelaskan awalan dari HTML-nya. Jadi, file HTML ini menggunakan bahasa Inggris, lalu masuk ke head, di situ ada elemen meta yang akan membuat webnya menjadi responsif, lalu selanjutnya ada link style sheet untuk swiper, untuk box icon, dan CDN icon. Lalu ada juga custom CSS file, yaitu dengan nama style.css. Selanjutnya di body ini yang pertama itu ada header-nya. Nah, header ini menggunakan kelas logo konten yang dimana ada link ke foto logo dari brand kami, serta ada nama dari brand kami yaitu Cloudy Cupcakes. Nah, selanjutnya ini ada navbar.
Nah, di navbar ini ada 5 jenis, yakni ada home, product, bestseller, review, sama kontak. Dan ketika navbar tersebut diarahkan kursornya ke navbar tersebut ya, akan berubah tampilannya. Itu kami desain di bagian CSS. Di line yang ini, 81. Karena ketika navbarnya diarahkan ke tulisan tersebut, maka muncul border bottom-nya. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada div class untuk icon, dan ketika website tersebut berada di tampilan tablet atau di tampilan HP, maka akan muncul icon tersebut. Selanjutnya itu ada home section. Di sini div class-nya itu home content, ada tulisan delicious cake for everyone menggunakan heading 2, dan di bawahnya merupakan deskripsi dari brand kami. Nah, di bawahnya tersebut itu ada tampilan button dengan tulisan see more, yang dimana ketika pelanggan mengklik tombol tersebut, maka pelanggan akan diarahkan ke halaman di produk. Nah, selanjutnya di page 1 ini ada tampilan cupcakes yang pelanggan bisa meng-swipe ke kanan, ke kiri. Dan tersebut di sini ada kami membuat div kelasnya ya. Di sini kami masukkan semua produk cupcake yang kami jual, dan untuk menganimasikannya kami membuat programnya tersebut di JavaScript dimulai dari line 7 hingga ke line 23. Selanjutnya mengenai product section akan disampaikan oleh Rifda. Baik, selanjutnya ada product section, di mana di sini menggunakan kelas produk, di dalamnya ada heading. Nah, di dalam heading ini ada judul or exclusive produk. Selanjutnya ada sweeper, sweeper product role, sweeper wrapper, sweeper sidewalk. Ini tuh untuk men-slide biar bisa melihat ke samping gitu, nge-slide. Selanjutnya di sini ada div class IMJ, di sini untuk menampilkan produk yang kita jual. Selanjutnya di sini ada div class produk konten. Nah, di sini itu judul buat si produknya yaitu vanilla Oreo cupcake. Nah, selanjutnya ada star. Di sini BX star itu untuk menampilkan star, di mana star ini menampilkan untuk berapa rating berapa gitu dari produsen untuk makanan kita. Selanjutnya ada price tag. Nah, di price tag ini harga dari produk tersebut. Selanjutnya ada shopping bag. Nah, di shopping bag ini terdapat bentuk gambar shopping bag untuk pelanggan agar bisa mengorder. Selanjutnya, nah di sini juga sama ya, kayak tadi, kita juga menerapkan semuanya ke ini di swipe di row kedua. Di row kedua juga sama aja, cuma bedanya produknya aja. Di dalamnya sama saja menggunakan kelas-kelasnya. Nah, sama saja. Selanjutnya kepada bestseller selection yang akan dijelaskan oleh Alia Nabila. Kepada Alia dipersilakan. Ya, jadi section selanjutnya itu ada kelasnya namanya blog, isinya itu ada bestseller. Nah, di sini masuk ke class heading. Class heading itu isinya judul section dari bestseller ini. Nah, selanjutnya ada swiper blogs row, dan sampai bawah itu isinya box yang isinya itu bestseller dari produk kita. Nah, situ kita menambahkan gambar dan judul dan juga deskripsi dari produk tersebut. Nah, itu juga diterapkan ke produk bestseller yang lainnya. Di sini kita mencantumkan 3 produk bestsellernya. Lalu, ya. Lalu yang paling bawah itu ada swiper button next dan button prev. Nah, itu untuk tombol ke kanan dan ke kiri. Lalu pagination itu untuk bulat-bulat yang di bawah. Nah, untuk button next dan prev-nya itu dia pakai ini
box-nya itu bisa autoplay. Nah, autoplay-nya itu pakai JavaScript. Nah, JavaScript-nya itu dari line 44 sampai line 60. Untuk section selanjutnya akan disampaikan oleh Ainun Najwa. Baik, untuk section review itu menggunakan ini di line 495 itu menggunakan jenis form, kemudian menggunakan heading 3 untuk menulis teks review. Nah, menggunakan di sini ada kalimat review here dan pembeli dapat mengirim reviewnya. Nah, setelah pembeli dapat mengetik reviewnya, pembeli dapat mengirim review dengan mengklik tombol send yang ada, yang ketika diklik atau di hover, warnanya akan berubah menjadi hitam, seperti kode CSS pada line 461. Ini seperti lain pada satu. Kemudian ke indeks HTML ada sweeper review row, sweeper wallpaper, sweeper side box. Nah, itu untuk menggeser client review atau untuk men-swipe ke client reviewnya. Nah, di sini juga ada class untuk client review, tertera deskripsi dari pelanggan. Nah, kemudian itu ada profil pelanggan yang namanya ada di heading 3. Supaya profil klien itu bulat dan menggunakan coding yang ada di line 502. Nah, hal ini juga diterapkan untuk review-review setelahnya, seperti reviewnya Alia, Wawa, Via, Kiani, dan yang terakhir itu review 20 egg. Nah, pada div class pada line 589, itu supaya ada bulat kecil untuk swipe di bawah. Sekian. Section selanjutnya yaitu kontak, di mana di sini footernya ini menggunakan class footer. Nah, isinya itu terdapat 3 bagian. Di bagian pertama itu terdapat logo, nama brand, dan juga alamat toko kami. Dan di yang bagian yang kedua itu ada quick link masing-masing. Jadi kalau mau klik tombol yang home, nanti dia bakal menuju ke home. Kalau ke produk juga ke produk, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, untuk bagian yang ketiga itu ada kontak info. Di situ ada nomor telepon dan juga email dari toko kami. Nah, selanjutnya itu ada media sosial dari toko kami. Di situ ada Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan Pinterest. Dan yang terakhir ada copyright atau watermark dari kelompok kami. Nah, di sini juga yang terakhir ada kita mendefinisikan file JavaScript-nya. Yang pertama itu untuk JavaScript swiper-nya, lalu yang kedua itu untuk custom JavaScript dari file lokal. Nah, untuk JavaScript itu yang paling bawah. Ya, jadi untuk dari yang coba ke atas sedikit. Terus ya, jadi untuk yang var swiper itu pokoknya itu untuk men-swipe box-box yang ada di website kami. Sekian. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan demonstrasi dari website kami. Website kami bisa dijalankan di lokal. Nah, seperti ini tampilan awalnya atau home-nya. Ada logo dari brand kami, kemudian nama brand kami, kemudian di navbarnya itu ada home, product, bestseller, review, kontak, yang ketika di hover akan muncul border di bawah tulisannya. Selanjutnya ini ada heading 2-nya ya, dengan tulisan delicious cake for everyone, dan penjelasan dari brand kami. Kemudian ketika pembeli mengklik tombol see more, dia akan ke halaman eksklusif produk. Di sini saya akan mendemonstrasikan ketika pelanggan meng-swipe produknya. Di sini ada tombol buat ordernya. Ini merupakan row keduanya. Dan bagian ini merupakan our best seller cupcakes. Cupcakes yang paling laris dijual di brand kami.
Selanjutnya ini ada review here. Di sini pembeli bisa memasukkan review mereka setelah mencoba cupcakes kami. Dan kemudian page selanjutnya yakni client review. Di sini juga bisa melakukan swipe. Selain itu di sini setelah 3 detik dia bisa swipe sendiri websitenya. Dan di bagian terakhir atau di bagian kontak itu ada logo brand, nama brand, kemudian alamat, quick link yang ketika diklik akan mengarah ke yang diinginkan oleh pelanggan. Sebagai contoh, dia langsung ke ini, our bestseller cupcakes. Kemudian nanti untuk kontak info itu berisi info-info atau pelanggan bisa mengkontak kami, dan di sini juga ada sosial media kami. Sekian untuk demonstrasi websitenya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya cukupkan mengenai presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.